Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Afrianto70, dan di video kali ini saya ingin sharing kepada kalian semua tentang dunia filmmaker ataupun dunia konten kreator gitu ya. Dan di sini mungkin lebih kepada bagaimana kita mendahulukan ya, antara skillkah yang terlebih dahulu harus kita miliki atau gear peralatan yang harus kita miliki terlebih dahulu. Pertanyaan yang mungkin sering juga kalian temukan di dalam benak kalian, dan insya Allah kita akan coba bahas sharing pada kesempatan kali ini. Dan seperti biasa, kita kumpulkan semangat dan baik teman-teman semua, mana yang lebih utama untuk kita miliki terlebih dahulu atau kita upgrade terlebih dahulu? Skillkah terlebih dahulu atau gear kita, peralatan kita terlebih dahulu? Kalau pertanyaannya seperti ini, tuh nggak ada paksaan gitu, harus ini dulu, A dulu atau B dulu, harus skill dulu atau gearnya dulu. Karena kalau kita punya budget dana yang sudah cukup untuk membeli sebuah peralatan gitu ya sudah tinggal beli aja peralatannya, lalu kemudian belajar sedikit demi sedikit gitu kan. Tapi kalau tidak punya budgetnya atau belum siap budgetnya, ya sudah, berarti mau nggak mau skillnya dulu yang dikembangkan. Dan yang perlu digarisbawahi adalah jangan nunggu kameranya, misalnya kameranya ada dulu, baru kemudian kita mau meningkatkan atau baru mau belajar tentang bagaimana itu editing gitu, bagaimana mengedit video. Nah, kameranya ada dulu baru mau belajar editing video. Nah, itu konsep berpikir yang salah. Kenapa? Ya karena sebenarnya tanpa kita harus memiliki kamera, kita sudah bisa memulai proses untuk belajar tentang editing itu. Nah, kalau bingung footage-nya dari mana, bahan untuk mengeditnya itu dari mana, sebenarnya banyak gitu kan. Kayak website-website yang sudah menyediakan footage gratis itu sudah banyak gitu. Jadi kalian tinggal download, kemudian belajar mulai editing, ya, pegunungan, pohonan, dedaunan, bunga-bunga gitu kan. Ya udah, kalian download aja, bikin coba video pendek gitu kan, dikasih kata-kata atau apa gitulah. Silakan aja mulai belajar editing video gitu. Dengan demikian, itu kita akan mulai upgrade tuh skill editing kita. Mau tidak mau ya kita akan berkenalan dengan yang namanya workspace ketika editing itu seperti apa, minimal aplikasi editingnya itu apa gitu kan. Kita akan tahu tuh color grading itu apa gitu kan. Dan ketika kita ingin membeli sebuah kamera umpamanya, salah satu contohnya ya, karena itu alat yang mendasar juga sebagai seorang filmmaker ya, harus punya kamera gitu kan, peralatan yang paling dasar gitu. Nah, setelah punya kamera, kita kan juga harus punya skill tuh untuk mengoperasikan kamera. Kita harus tahu tuh segitiga exposure itu apa, shutter speed itu apa, aperture itu apa, kemudian ISO itu apa gitu kan, dan bagaimana mengoperasikan ketiga hal tersebut ketika menggunakan kamera itu juga harus sudah dikuasai gitu. Makanya kalau menurutku ya skill itu harus di-upgrade terlebih dahulu. Gimana kita mau mengaplikasikan skill kita kan nggak punya kameranya gitu kan. Ya kalau antara punya kamera atau tidak punya kamera itu urusannya berarti skill yang berhubungan dengan pengoperasian kamera gitu kan. Misal tadi yang segitiga exposure, berarti kita akan minus di situ untuk sementara waktu. Dan untuk mengatasinya mau tidak mau mungkin kita akan lebih kepada meminjam ataupun lebih kepada nyewa gitu kan. Nah, itu akan bisa tertutupi dengan itu. Tapi sebelum kita mau nyewa atau mau pakai kamera yang bukan milik kita, mungkin kita lebih baik tutorial, banyak-banyak nonton tutorial dulu gitu. Dan dalam proses mengembangkan skill tadi, kalau menurut saya, kenapa harus lebih dahulu, itu akan menentukan konsep pembuatan video kita tuh, atau gaya atau style kita dalam pembuatan video itu akan seperti apa nantinya. Ketika kita sudah mengupgrade skills hingga sampai pada posisi standar tadi ya, posisi standar tadi misal nih, kita sudah bisa membuat video yang memang sudah jelas arahnya, isinya apa, minimal tuh seperti itu dulu. Atau kita belajar di kursus gitu ya, kursus video atau kursus editing, sehingga kita sudah mencapai standar yang memang mungkin sudah memungkinkan untuk kita membuat video yang skalanya mungkin profesional gitu ya. Baru kemudian kita bisa menentukan nanti konsep kita itu seperti apa. Nah, dari konsep yang sudah terbentuk ini, atau style kita yang saya sebut tadi, atau gaya video kita itu seperti apa. Nah, kita akan menentukan nanti dengan bisa lebih mudah gitu untuk menentukan kamera seperti apa umpamanya yang akan saya butuhkan, lensa seperti apa yang akan saya butuhkan, dan selanjutnya tinggal itu adalah aksesoris gitu ya, seperti lighting ataupun mikrofon gitu kan. Nah, itu semua nanti akan menyusul sebagai aksesoris. Tapi menurutku untuk menentukan kamera seperti apa nanti yang akan kita miliki, cukup penting untuk mengetahui konsep kita terlebih dahulu. Karena nanti ketika kita akan membuat sebuah konten yang sifatnya proper, ya entah itu profesional juga gitu kan, atau sekedar hobi saja, intinya video itu proper untuk ditonton, karena kita membuat video pasti untuk ditonton gitu, dan ketika ditonton ya harus proper gitu kan, harus
harus layak gitu untuk ditonton. Maka harus punya konsep minimal gitu. Nanti konsep itu tidak dibuat ketika kita sudah ambil footage gitu, sudah ambil gambar, baru kemudian kita menentukan konsepnya seperti ini. Di media editing baru kita menentukan konsepnya. Itu salah, teman-teman. Jadi sebelum mengambil footage atau video, kita sudah harus punya konsepnya. Nanti ngambilnya seperti ini, ngambil gambarnya, videonya itu seperti ini, dan ketika di editing sudah seperti ini nanti. Jadi sudah utuh gitu. Jadi kalau kita pas kerja turun lapangan, itu sudah dari A sampai Z itu udah tinggal jalan aja, bukan tidak ada lagi proses berpikir di dalam proses tadi gitu. Ya kadang-kadang yang berpikir, tapi berpikirnya bukan mau menentukan konsepnya seperti apa lagi gitu ketika di dalam proses tadi, karena konsepnya sudah ditentukan. Misal konsepnya adalah A, maka proses yang dilakukan adalah 1, 2, 3, sekian. Itu doang. Jadi selesai pengambilan video, langsung media editing, langsung buat. Karena sudah tertata konsepnya, bukan mikirin lagi konsepnya. Nah itu dia. Jadi kalau ditanya mana yang lebih dahulu, antara skill ataupun gear, jawabannya kembali lagi ke kita semua. Masing-masing dari teman-teman punya budget enggak? Kalau punya budgetnya cukup, ya langsung aja upgrade gear gitu. Kalau menurut saya, nanti berbarengan dengan mempelajari skillnya gitu. Tapi kalau belum punya, ya mau nggak mau, perbedaannya cuma di situ sebenarnya. Kalau punya budget, langsung beli kameranya atau peralatannya, kemudian sambil belajar. Kalau belum punya, ya udah sabar, tetap belajar. Nah, yang salah itu adalah tidak mau belajar upgrade skillnya ketika dia belum punya kameranya misalnya, atau peralatannya gitu. Sehingga akhirnya dia tunda nih belajarnya. Padahal dia sudah bisa sambil jalan belajar sedikit demi sedikit, kemudian upgrade skill untuk menyesuaikan dengan kameranya itu bisa melalui footage yang tadi saya sebutkan, yang gratis-gratis tadi bisa dipakai dulu gitu. Nah jadi seperti itu, cuman seperti itu saja. Nah karena mungkin masih ada yang bingung juga gitu kan, aduh saya pengen beli kamera tapi skillnya belum ini nih, belum layak gitu kan, belum siap gitu, nunggu kameranya ada dulu deh. Nah itu kan salah, cara berpikirannya salah gitu. Karena skill itu bisa di-upgrade tanpa harus memiliki kamera terlebih dahulu. Karena mungkin ada juga orang yang berkata gini, jangan nunggu punya peralatan baru mulai konten. Udah mulai konten aja dulu. Oh, nanti lama-kelamaan juga akan punya alatnya. Nah itu konsep yang sebenarnya nggak ada salahnya, bagus gitu ya, bagus. Tapi kalau tanpa peralatan ya kita juga sudah bisa bikin konten gitu kan logikanya kayak gitu. Dan ini hobi yang tidak bisa kita patenkan semuanya akan bermulai dari nol gitu, nggak bisa. Kenapa? Minimal tuh kita punya HP gitu kan untuk bikin konten. Dan HP juga yang proper itu ya tidak murah gitu kan. Jadi kalau benar-benar dari nol itu enggak, karena memang ini sesuatu yang memang jadi sebuah konten itu dengan alat, dan alat itu sudah harus kita punya. Misal handphone yang paling minimal, lalu kemudian paling ya propernya ya seperti ini, kamera gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi yang jadi permasalahan itu adalah ketika orang belum punya kamera tapi tidak mau upgrade skill editingnya gitu. Beda halnya kalau dia hanya seorang videografer yang tidak mau tahu tentang editing gitu kan. Tapi rata-rata si videografer itu akan bisa editing gitu. Kenapa? Karena dia pasti akan gimana ya? Ketika dia mengambil sebuah footage itu dia sudah tergambar nih, akan seperti ini nih videonya nanti. Nah mau nggak mau itu biasanya videografer itu akan langsung merangkap jadi editor gitu. Karena emang dia sudah tergambar ketika mau mengambil footage ini, saya akan pengen seperti ini. Jadi kalau dia cuma berhenti di ngambil footage-nya aja, itu pasti nanggung gitu. Di mana-mana videografer itu minimal basicnya dia udah sekaligus dengan dia udah bisa ngedit juga. Jadi skill itu sangat penting dan alat itu juga penting. Tapi manakala kita belum punya alatnya, maka jangan untuk menghentikan proses upgrade skill ini. Jangan menunggu kameranya ada dulu, peralatannya ada dulu, baru kemudian upgrade skill. Itu pemikiran yang salah, pemikiran yang keliru. Dan ini penilaian saya. Gitu. Silakan kalau kalian mau berpendapat seperti itu. Tapi menurutku seperti itu. Dan ketika kita sudah punya skill, ya kita mau pakai alat apapun juga insya Allah bisa menyesuaikan gitu kan. Beda halnya kalau kita terlebih dahulu memaksakan untuk memiliki kameranya tanpa punya skillnya juga, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan kameranya gitu. Tapi paling tidak itu sebenarnya kita sudah punya alatnya gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang udah punya skill bagus nih, ngelihat orang yang punya kameranya bagus tapi belum bisa untuk editing dan segala macam. Ini dia bilang sayang banget gitu. Coba kalau saya punya kameranya gitu kan. Ya masing-masing orang kan punya prosesnya masing-masing gitu kan. Dia bisa beli alat tapi dia belum punya skill editing. Dia sudah bisa skill editing tapi belum bisa punya alatnya gitu kan. Itu takdir ya mungkin disebutnya gitu kan. Nah makanya ketika kita dihadapkan dengan pilihan seperti itu, saya sarankan memang skill editingnya terlebih dahulu. Karena kamera, peralatan yang lainnya itu sifatnya kan
barang gitu ya. Nah, barang itu kan nanti sifatnya bisa dipinjam, bisa disewa gitu. Nah, tapi kalau skill itu nggak bisa dipinjam, bro. Itu harus punya gitu. Dan kita harus sudah mulai mematenkan konsep kita akan seperti apa nih, gaya kita seperti apa, style gambaran konsep kita itu akan seperti apa. Itu kita harus punya, dan itu tidak bisa dibangun dalam waktu singkat gitu. Konsep-konsep yang paten kita itu seperti apa namanya, ciri khas kita gitu ya. Ciri khas itu nggak bisa dibangun dalam waktu singkat. Itu butuh proses gitu untuk menemukan itu. Nah, makanya saran saya memang seperti itu. Mulai dengan apa saja alat yang ada, mungkin gitu bahasanya yang paling bagus ya. Mulai dengan alat yang apa adanya, tapi memang skillnya benar-benar di-upgrade gitu ya. Alat apa adanya itu seminimal-minimalnya ya harus punya HP. Mungkin itu saja, mudah-mudahan sharing kita bermanfaat kali ini. Dan jangan pernah menunda untuk mengupgrade skill kita. Apalagi skill editing itu memang sangat-sangat dibutuhkan saat ini. Skill desain grafis juga sangat-sangat dibutuhkan, karena memang di zaman yang memang digitalisasi ini itu sangat-sangat dibutuhkan para konten kreator. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.